Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Halo, selamat siang sahabat UT, apa kabarnya? Hari ini saya Garsa Fahrizal yang akan membawakan acara pada hari ini. Senang sekali rasanya hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita dan kita akan bincang bertemu lagi di IG Live kita dalam program bincang episode 111 dengan tema hari ini yaitu siap naik level karir, yuk daftar Magister dan Doktor Manajemen UT bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Kabul Wahyu Utomo SEMSI dan juga ada Bapak Martino Wibowo SEMSI PhD selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen pada Sekolah Pasar Sarjana dan juga ada Bapak Dr. Kabul selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen pada Sekolah Pasca Sarjana. Baik, sahabat UT sekalian, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang akan kita ulik pertanyaan-pertanyaan, kita akan tahu nih jawaban dari kedua. Mungkin saya tanya ke Pak Kabul dulu nih, disapa terlebih dahulu ya, sahabat UT ya. Selamat siang Pak Kabul, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Mas Garsa. Oke, sehat selalu ya Pak ya, dengan di hari yang cerah ini ya Pak ya, dan tetap semangat juga nih Pak ya. Insya Allah. Oke, kita akan nanti bahas terkait hal dan materi yang akan diangkat pada IG Live kita di Universitas Terbuka ini. Dan saya akan juga menyapa samping kita ini ada Bapak Martino. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke, tetap sehat Pak ya? Sehat selalu. Tetap semangat ya Pak ya? Iya Pak. Oke, baik. Oke, baik. Sahabat UT sekalian, UT merupakan perguruan tinggi ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 41 tahun 1984. Nah, selanjutnya visi dari UT sendiri, sahabat UT, adalah UT menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkualitas dunia dan misi dari UT sendiri yang pertama menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan yang kedua menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi serta pendidikan jarak jauh yang berkelanjutan dan berkualitas dunia dan misi ketiga itu menyelenggarakan dari sejahterakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, sahabat UT, perlu diinformasikan juga bahwa jangkauan layanan Universitas Terbuka terdiri dari 39 layanan UT daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dan 1 layanan luar negeri. Totalnya ada 40 untuk penyebaran UT daerah ditambah dengan 1 layanan luar negeri. Dan selanjutnya kita berkantor pusat Universitas Terbuka ini di Tangerang Selatan, bertepatnya di Jalan Raya Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Baik, selanjutnya kita akan membahas program Magister Manajemen Universitas Terbuka yang akan saya tanya terlebih dahulu ke Bapak Dr. Kabul dulu ya, teman-teman ya. Pak Kabul, saya pengen tahu nih Pak, bagaimana nih Pak menurut Bapak nih ya, saat ini kita program MN ini mulai beroperasi tahun 2004 ya Pak ya. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit sekilas terkait program studi Magister Manajemen Pak Kabul, silakan. Oke, baik. Kita di program studi Magister Manajemen sudah lebih dari 20 tahun ya. Ini tahun ke-21. Karena kita tepatnya berdiri itu beroperasional, izin operasional MM itu tahun 2004. Jadi ada izin operasional penyelenggaraannya nomor 3507 garing T garis miring 7 garis miring T garis miring 2004. Dan saat ini memasuki tahun ke-20 kita sudah mendapatkan akreditasi unggul dari Lamemba. Itu tahun kemarin. Betul. 2024. Jadi kita sejak 2024 kita sudah mendapatkan akreditasi unggul dari Lamemba dan alhamdulillah sih kita sudah sudah berjalan dan mungkin itu secara sekilas ya terkait dengan program studi Magister Manajemen ya. Oke, baik. Jadi artinya program studi manajemen ini sudah ini ya Pak ya, sudah berdiri cukup lama ya Pak ya. Ya. Dan kita sebagai program Magister Manajemen kita di bawah
program pasca sarjana dan juga berada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan kita otomatis punya visi dan misi yang turunan dari universitas sendiri ya. Dari universitas kemudian turun ke fakultas, dan kita di program studi otomatis juga harus mengikuti visi misinya program studi magister. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, boleh tahu Pak visi dari Magister Manajemen UT ini apa nih Pak? Biar teman-teman khususnya sahabat UT ini bisa tahu nih Pak. Silakan. Oke, sejak 2022 kan ya, kita sudah punya visi menjadi program studi Magister Manajemen yang bereputasi dan berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia yang berkemampuan manajerial yang mumpuni melalui sistem PJJ seperti pendidikan jarak jauh ya yang berkualitas dunia. Jadi kita mengikuti turunan dari visi dari Universitas Terbuka menjadi penyelenggara program jarak jauh berkualitas dunia. Oke, itu terkait visinya ya sahabat UT ya. Nah, tadi kan visi itu secara besar. Nah, kalau misinya nih gimana Pak Kabul? Oke. Misinya kita punya 4 misi ya. Yang pertama adalah kita ingin berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang manajemen yang berwawasan global. Itu yang pertama. Kemudian kita ingin yang kedua adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, baik itu keputusan bisnis atau organisasi secara komprehensif dan integratif dalam lingkungan yang dinamis. Kita tahu sendiri lingkungan kita sekarang dinamis dan terbuka secara global untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan organisasi. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan keilmuan manajemen melalui penelitian dan menyebarluaskan hasil kajian melalui berbagai forum di media komunikasi baik nasional maupun internasional. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan menggunakan perkembangan ilmu manajemen dan bisnis dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat lokal dengan memanfaatkan program-program lain yang berkembang secara lintas negara. Oke, baik. Kita sedikit banyak mengacu juga kepada misinya. Universitas. Oke, artinya dari keempat misi yang sudah dipaparkan dari Pak Kabul itu banyak sekali ya, artinya kontribusi dalam pengembangan SDM, bahkan di tingkat akademik ya Pak ya, dan lain-lain ya Pak. Selanjutnya nih, saya pengen tahu nih ke Pak Kabul dulu ya. Pak Martino nanti kita tanya lagi ya Pak ya. Oke. Pak Martino, kita Pak Kabul dulu nih. Tadi kan Bapak sudah misalkan visi misi dari Magister Manajemen UT. Selanjutnya profil lulusan nih. Biasanya dari lulusan Magister Manajemen UT ini apa aja nih Pak Kabul? Oke, kita paling tidak mahasiswa-mahasiswa dari MMUT itu terdiri dari berbagai golongan pekerja ya. Dan mereka bisa menjadi profil kita. Yang pertama adalah mereka menjadi wirausahawan atau businessman atau pengusaha gitu. Kemudian mereka juga yang kedua dari peneliti. Ada juga akademisi yang kemudian mereka masuk ke MM dan kemudian melanjutkan ke akademisi juga. Dan kemudian kita pasti banyak juga pimpinan-pimpinan atau manajer, pimpinan unit kerja, dan yang terakhir tidak menutup kemungkinan konsultan di bidang manajemen dan bisnis untuk ikut menjadi bagian dari program studi Magister Manajemen. Oke, baik. Nah, tadi teman-teman kita sudah membahas terkait Magister Manajemen dari UT. Selanjutnya kita ke Pak Martino dulu nih. Pak Martino, oke. Tadi Pak Kabul banyak sudah menjelaskan nih. Saya pengen tahu nih terkait program doktoral ya Pak ya. Mungkin ya Pak, atau mungkin hal-hal yang mungkin Pak Martino terkait Magister juga bisa Pak Martino tambahkan hal-hal tersebut. Kalau dari Pak Martino sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan Pak terkait bagaimana sih kita bisa mendaftar di program manajemen dan doktoral ilmu manajemen ini Pak. Silakan Pak Martino. Oke, baik, terima kasih Mas Garsa. Jadi kami juga menyampaikan kepada mahasiswa berupa brosur ataupun link di website kami di pasca.ut.ac.id. Di situ juga ada. Nah, kami mungkin Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar di UT bisa mendownload atau melihat pada link web tersebut. Baik, untuk Doktor Ilmu Manajemen sendiri saat ini sudah terakreditasi unggul dan Doktor Ilmu Manajemen juga sudah berdiri semenjak 5 tahun. Jadi ini baru 5 tahun. Masih fresh ya. Tetapi kita alhamdulillah sudah mencapai unggul juga seperti saudaranya di Magister Manajemen. Iya, betul.
Oke, baik. Mungkin ini tidak perlu saya sampaikan pendirian Universitas Terbuka dan sejarah bagaimana Universitas Terbuka itu berdiri, tetapi saya lebih ke arah bagaimana Doktor Ilmu Manajemen saat ini, Iya, betul, ya. betul. Jadi akreditasi peringkat unggul dengan skala Memba nomor 2560 DE A5 AR10 garis miring 7 2025. Jadi fresh sekali kita baru akreditasi ya pada tahun 2025 ini. Jadi Wah. akreditasi masih lama sekali sampai tahun 2030 ya. Dan semoga Dokter Ilmu Manajemen akan mencapai akreditasi unggul atau mungkin nanti kita coba untuk ke akreditasi internasional. Baik, untuk Dokter Ilmu Manajemen sendiri memiliki beberapa jurusan ya, jurusan atau konsentrasi, yaitu manajemen sumber daya manusia, lalu kemudian manajemen pemasaran dan juga manajemen keuangan. Nah, untuk komitmen internasionalisasi yang kami sampaikan tersebut, nanti ada pengembangan kurikulum, kerjasama internasional dan kegiatan akademik yang sifatnya nanti juga internasional. Lalu kerjasama kita juga sudah melakukan, next Mas, Oke. banyak ya dengan beberapa kampus di luar negeri maupun di dalam negeri. Misalnya dengan Malaysia, dengan Filipina, dengan Thailand, Australia, dan juga Eropa ya, beberapa negara di Eropa dan Korea. Nah, kita juga sering melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya adalah visiting lecture maupun kerjasama di bidang Tridharma, semacam penelitian, pengabdian masyarakat maupun kerjasama dalam bidang pengajaran. Dan di dalam e-learning kita sendiri, di dalam kegiatan belajar mengajar, kita juga menambahkan dosen tamu dari luar negeri, ya. Untuk mengisi materi. Untuk mengisi materi. Benar-benar. Ada seperti itu juga. Nah, mungkin next Mas. Oke. Ya, jadi metode pembelajaran kita menggunakan metode pengajaran interaktif, holistik, integratif melalui e-learning ya. Jadi kita mempunyai e-learning, lalu kemudian MOOCs dan sarana pengayaan yang lain. Semisal nanti ada visiting lecture, ada misalnya pengayaan melalui bengkel saintifik, nah, seperti itu ada. Nah, untuk roadmap pembelajaran sendiri, yang pertama adalah mahasiswa mengikuti matrikulasi, nah lalu mengikuti perkuliahan pada semester 1 sampai 3. Ini sampai pendaftaran tahun 2025 ini. Nah, nanti 2026 sudah berbeda kurikulumnya ya. Lalu setelah itu mengikuti preliminaris bagaimana universitas yang lain, atau sering disebutnya qualification exam ya. Lalu kemudian sidang komisi proposal, ada ujian proposal, lalu penelitian dan penulisan TAPD, ada sidang komisi hasil, seminar hasil, lalu kemudian ujian sidang tertutup atau terbuka. Kalau terbuka opsional ya untuk saat ini. Berarti itu pilihan ya. Pilihan boleh terbuka, boleh tidak. Tetapi sebenarnya yang dilalui mahasiswa ujiannya cuma 3. Ujian proposal, seminar hasil, dan ujian sidang tertutup. Kalau yang lain ini hanya melihat kelayakan disertasinya. Ya, tugas akhir program doktornya. Mungkin bisa diperlihatkan untuk admisinya di brosur. Brosurnya kita bisa lihat ya teman-teman. Di brosur kita bisa lihat untuk persyaratan calon mahasiswa, yaitu berasal dari magister atau S2 dari program studi terakreditasi minimum B atau baik sekali. Bisa di zoom lagi teman-teman? Ya. Atau indeks prestasi kumulatif kelulusan minimal 3,0. Ya. Terus menulis rancangan penelitian sebanyak 2.500 sampai dengan 3.000 kata, dan lulus tes bahasa Inggris nilai 500 dan tes potensi akademik dengan nilai 500. Dan juga tes substansi ini dilaksanakan di UT. Tetapi sebelumnya mahasiswa harus
melengkapi dokumen persyaratan admisi, yaitu TPA dan juga tes bahasa Inggris berupa TOEFL, IELTS ataupun TOEFL Ya, yang betul. dilaksanakan di luar universitas terbuka untuk pendaftarannya. Tapi juga akan mengikuti tes kompetensi ini di universitas terbuka juga. Ya. Lalu membayar biaya pendaftaran sebesar 1 juta. Nah, ini biaya tes masuk, lalu mendaftar pada halaman sia.ut.ac.id. Nah, untuk pendaftarannya ya Bapak Ibu, ini kita sampai 15 Oktober. 15 Oktober ini ya, berarti Iya, masih ada waktu nih. 2025, masih ada waktu. Teman-teman ya, masih Iya, ada ya 1 bulan lebih ya, 1 Pak, ya. bulan. Oke, jadi yang teman-teman ingin mendaftar program doktoral ya, tadi kata Pak Martino masih ada waktu sampai 15 Oktober 2025. 2025. Nah, Silakan Pak, lanjut lagi Pak. soalnya yang daftar ya itu sudah banyak. Betul. Mas Gaza. Ini kita memang kelas dibatasi ya Bapak Ibu, hanya 15 orang dalam satu kali penerimaan. Jadi tidak boleh banyak-banyak kan program doktor ini Betul, seleksi lagi ya Pak ya. kualitasnya memang harus mumpuni ya, Mas Gaza ya. Mungkin dari kami seperti itu, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab dari Bapak Ibu Saudara calon mahasiswa Mahasiswa kita. ya, bagi teman-teman khususnya sahabat UT yang sedang menyaksikan hari ini, tadi Pak Martino sudah menjelaskan nih program doktoral. Nah, di UT tadi kan sudah ada juga syarat-syaratnya, dan mungkin lebih lengkapnya bisa langsung aja nanti di laman website Pasca atau mungkin langsung di website ut.ac.id ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya pengen ke Pak Kabul dulu nih. Pak Martino, saya ke Pak Kabul dulu ya. Iya, Nah, Pak Kabul ini adalah Ketua Program Studi Magister Manajemen. Nah, bagi teman-teman yang pengen daftar S2 Magister Manajemen khususnya, bisa tanya-tanya Pak Kabul. Pak Kabul, tadi kan Pak Kabul sudah menjelaskan visi misi, apa ya, terus profil lulusan dan lain-lain gitu. Kalau menurut Pak Kabul sendiri nih, gimana sih Pak Magister Manajemen ini untuk dapat menerima mahasiswa baru nih? Apakah seleksinya ini sama seperti tadi ya S3 nih, ada tahap-tahapannya? Kalau menurut Pak Kabul sendiri gimana? Baik, pendaftaran hampir sama ya. Ya. Pendaftaran di Pasca memang terakhir itu tanggal 15 Oktober 2025 ini ya. Baik, betul. Nanti setelah itu, tapi kalau di bedanya adalah kalau di Pasca, kalau di program Magister Manajemen itu setiap semester ada. Kalau di doktor mungkin 1 tahun sekali. Setahun sekali. Itu bedanya. Jadi kalau kita yang pertama adalah kalau misalnya pendaftaran sekarang sampai dengan 15 Oktober itu nanti untuk penerimaan di bulan-bulan Januari atau Februari maksudnya. Kalau yang sekarang tanggal 15 September besok sudah masuk. Oke. Untuk yang program yang baru ini ya. Masuk apa nih Pak? Masuk perkelasan? Perkuliahan. Ya, Oke. 15 September ini. 5 September. Nah, jadi kalau pendaftaran sekarang nanti mungkin kalau di program studi Magister Manajemen akan masuk di bulan Januari atau Februari ya. Kalau di program doktor akan masuk di bulan September ya, Pak. Kalau nggak salah. Bukan. Tetap juga Januari Februari. Januari Februari. Jadi untuk 15 Oktober itu di Januari Februari. Ya. Tetapi memang perkuliahan untuk yang sudah masuk, artinya sudah matrikulasi tadi di bulan September. Jadi kalau memang untuk calon mahasiswa baru benar-benar yang baru ini Januari. Januari ya, Sekitar Pak ya. itu. Ya. Siap, baik. Kemudian ya setelah itu baru kemudian pendaftaran, kemudian nanti ada tes. Tes masuknya itu kalau dibuka di laman kita itu di tanggal 22 sampai 23 November. Jadi pendaftaran sampai Oktober ditutup, kemudian ada seleksi dan sebagainya. Kemudian nanti ada tes masuknya itu di tanggal 22 dan 23 November. Kemudian kita ada pengumuman hasilnya nanti keluarnya di tanggal 5 Januari. Oke, 5 Januari itu penghasilnya ya Pak ya. Baik. Nah, kalau di S2 sendiri, kalau mungkin tadi dokter ada seleksi yang awal ya. Kalau di S2 sendiri sama juga, ada seleksi administrasi, ketentuannya pasti minimal IPK-nya kalau di S2 itu 2,75. Oke, minimal ya. Ya, minimalnya itu 2,75, kemudian dia harus juga dari program studi yang terakreditasi minimal B, sama persis seperti tadi yang dari program doktor, atau baik sekali minimal, dan dan nanti mengikuti seleksi. Tes seleksinya sama, kurang lebih ada tes potensi akademik juga dan tes kemampuan bahasa asing, bahasa Inggris.
Oh, plus tes substansi nanti, ada tes substansinya. Oke, baik ya. Jadi teman-teman ya yang ingin mendaftar Magister Manajemen tadi ya ada syarat-syarat yang sudah dijelaskan oleh Pak Kabul, tapi teman-teman pengen lihat detailnya bisa langsung aja dikepoin nih laman websitenya di pasca.ut.ac.id. Nanti di situ ada registrasi persyaratan dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa melengkapi ya Pak ya. Tadi ya salah satunya yang sudah disebutkan minimal ijazah S1 itu IPK-nya 2,75 ya, dan prodi asal terakreditasi BAN PT LAM atau minimal B, baik sekali, dan tahun kelulusan juga menunjukkan kelulusan sebelum tahun 2010 ya Pak ya, salah satunya ya. Dan teman-teman juga kalau untuk program doktoral, teman-teman juga bisa kepoin juga tadi ya di laman Pasca juga bagian doktoral. Nanti di situ ada persyaratan-persyaratannya. Selanjutnya ada pertanyaan nih Pak ya, langsung aja ya Pak ya, kita sambil bertanya-tanya sambil juga ditanya nih pertanyaan dari teman-teman sahabat UT yang sedang menyaksikan live kita nih. Apakah mahasiswa pasca sarjana UT juga mendapatkan tutorial online atau tuton dan atau bimbingan khusus? Nah, monggo mau dijawab Pak Martino atau Pak Kabul nih sama-sama. Monggo. Yes, Enggak, tapi sistemnya sebenarnya sama juga karena kita pendidikan jarak jauh ya. Pasti kita menggunakan media. Ya. Dan ada sinkronus dan asinkronus kalau di program Pasca ya. Ya. Sinkronusnya itu nanti ada tutorial webinar, asinkronusnya menggunakan tutorial online. Tutorial online itu kalau di program Pasca MM khususnya itu 12 sesi ya, 12 sesi plus 4 sesi untuk tutorial webinar. Ya. Jadi 4 sesi sinkronus, 12 sesi asinkronus. Kurang lebih seperti itu. Siap. Dan setiap sesi mereka akan diskusi, di dalamnya ada diskusinya, kemudian di dalamnya juga kadang-kadang ada tugasnya per beberapa kali. Kemudian ada juga terkait juga di tutorial webinar itu wajib diikuti ya. Sebisa mungkin diikuti karena di tutorial webinar itu bermanfaat untuk mahasiswa untuk untuk mensinkronkan antara apa yang sudah mereka pelajari, karena ini kan kalau kita belajar di PJJ itu jarak jauh itu kan otomatis kemandirian mereka dalam belajar itu penting. Sehingga ketika mereka punya kemampuan belajar mandiri, kemudian pada saat tutorial webinar inilah mereka melakukan sinkronisasi apakah yang dia pelajari itu sudah benar atau belum. Jadi di situ nanti akan dipandu oleh para tutor-tutornya. Oke, seperti itu ya. Pak Martino ingin menambahkan, apalagi khususnya untuk program doktoral nih Pak, gimana, silakan Pak. Hampir sama dengan program S2 ya, Mas Garza. 12 untuk tuton online dan juga 4 untuk web, dan diberikan diskusi selama 12 sesi dan juga 3 sesi untuk tugas. Semua sama seperti itu. Tetapi memang untuk program doktor nanti ada tambahan pengayaan seperti itu. Pengayaannya semisal ada visiting lecture, kemudian bengkel saintifik, ada juga misalnya pengayaan-pengayaan yang dilakukan melalui MOCS. Nah, ini sebenarnya pengayaan ya di luar pembelajaran, tetapi yang dihitung nanti nilainya itu di pembelajaran saja. Nah, ada juga nanti yang tidak ada mata kuliah yang tidak melaksanakan ujian akhir untuk take home exam. Ada yaitu studi literatur. Nah, yang lain mata kuliah yang lain harus melaksanakan ujian take home exam. Ya, jadi sebenarnya kuliah di UT itu tidak sesulit yang dibayangkan ya. Karena saya mengalami, saya kuliah di universitas negeri, semuanya negeri, baik di dalam maupun di luar gitu ya. Saya rasakan di negeri itu sebenarnya cukup ya UT juga negeri loh. Jangan salah, UT ini negeri. UT ini negeri ya teman-teman ya. Teman-teman, banyak yang salah kira gitu. Padahal UT itu negeri. Nah, di UT ini pengajarannya adalah melalui sistem jarak jauh. Nah, online ya Pak. Online dan jarak jauh ya. Tetapi kalau waktu saya kuliah itu konvensional. Nah, waktu konvensional itu memang berbeda dengan di universitas terbuka. Nah, kalau saya rasakan di universitas terbuka itu adalah belajar mandiri. Bagaimana mahasiswa itu selain diberikan pengayaan-pengayaan tadi, juga harus belajar mandiri. Apalagi sekarang sebenarnya dipermudah oleh
media Media sosial ya seperti YouTube, ada Insight dan sebagainya, itu kita bisa belajar dan kemudian kita bisa Explore. explore dan mengkoneksikan Betul, Pak. dengan apa yang kita dapat itu dengan pelajaran kita gitu. Karena ilmu itu tidak dibatasi gitu. Iya, benar, Ilmu itu tidak terbatas. Apalagi di UT ini very Banyak open sekali. dan Anda bisa apa istilahnya belajar itu dengan berbagai sumber. Betul. Tetapi walaupun demikian kita memiliki namanya modul di mana untuk mengarahkan self learning. Iya, kita punya pedoman sendiri ya, modul UT yang apa akan didapat oleh teman-teman mahasiswa. Baik, Pak Martino, Pak Kabul, kita sambil diskusi ngobrol-ngobrol, boleh juga diminum, silakan ya Pak ya, sambil. Terima kasih, Mas Gaza, baik hati sekali. Oke, teman-teman, tadi ada pertanyaan juga nih lanjutan yang akan saya bacakan ya. Mungkin ini saya akan tanyakan ke Pak Kabul nih, Pak Kabul. Ada pertanyaan dari mahasiswa dan sahabat UT ini, bidang konsentrasi apa saja yang tersedia di Magister Manajemen UT, Pak Kabul? Boleh dijawab silakan Pak. Sama mungkin ya seperti yang di dokter ya. Kita punya MSDM, kemudian kita punya pemasaran, marketing, dan kita punya manajemen keuangan juga. Mungkin saya malah tertarik menambahkan apa yang tadi kita diskusikan di awal, bahwa metode pembelajarannya di UT itu sangat fleksibel, dan saya yakin teman-teman yang aktif pasti akan cepat juga lulusnya. Betul, Pak. Jadi jangan khawatir lah, pokoknya mahasiswa UT itu asal mereka mau mandiri dan aktif, itu cepat lulusnya. Jadi malah bisa lebih cepat daripada yang konvensional kadang-kadang. Tapi yang menarik dari UT ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Iya, Pak. Metode pembelajaran kami kan standar ya, artinya misalkan di MM itu nggak mungkin satu kelas. Kalau di DIM mungkin satu kelas per masing-masing mata kuliah. Kalau di MM itu tidak mungkin satu kelas, karena mahasiswa kita biasanya satu angkatan itu bisa sampai sekitar 200-an ya. Jadi pasti akan ada kelas paralel. Tetapi yang menarik di UT adalah meskipun kelasnya kita adalah kelas paralel, tetapi standar pembelajarannya sama antara satu kelas dengan kelas yang lain. Baik. Nah itu yang mungkin keunggulannya UT dibandingkan dengan kelas-kelas konvensional yang lain ya. Konvensional mungkin tergantung dosennya masing-masing, ya kan. Nah kalau di kita standar plus kemudian kita akan dapat pengayaan dari dosen masing-masing tutor ya. Baik. Jadi dosen itu akan memberikan pengayaan khususnya, apalagi ketika mereka akan berdiskusi di tutorial webinar ini ya. Lebih begitu. Baik. Jadi teman-teman seperti itu tuh, sudah terjawab ya pertanyaannya ya dari Pak Kabul ya. Selanjutnya nih kita ke Pak Martino nih. Pak Martino, saya pengen bertanya nih Pak Martino ya. Berapa lama sih Pak kalau untuk studi kita S3 atau doktoral ini Pak? Nah untuk saat ini kita tetap 8 semester. Untuk saat ini kurikulum yang sudah berjalan. Betul Pak. Tetapi nanti ada kemungkinan bahwa untuk masa studi itu adalah 6 semester. 6 semester. 6 semester. Nah, tetapi kita masih menunggu dari surat edaran dari pemerintah ya. Jadi kalau lihat dari permennya, Permen nomor 53 tahun 2003 itu 2023 itu memang mengatakan bahwa doktorat itu adalah sekurang-kurangnya 6 semester. Minimal ya. Minimal ya 6 semester. Tetapi kan namanya studi itu tergantung mahasiswanya juga. Mau cepat mau Mau lambat. cepat atau mau lambat. Ada juga yang wah angin-anginan gitu. Tetapi saya rasa untuk saat ini ya mahasiswa kemungkinan besar akan lebih cepat ya, karena kita di UT ini selain menjaga kualitas juga akan memberikan banyak hal ya untuk mahasiswa kita gitu, supaya lebih cepat untuk pembelajaran ya. Jadi nanti pembelajaran kemungkinan di kurikulum baru itu dipadatkan menjadi dua semester saja. Okay. Kalau sekarang memang 3 semester. 3 semester. Cuman sebenarnya 3 semester itu karena jurusannya kan beda-beda ya. Ada manajemen keuangan, ada pemasaran, ada SDM. Ini dibeda-bedakan memang ininya kelasnya. Kalau besok enggak ya, jadi satu kan, dan ini sesuai aturan pemerintah kan. Ya, betul, Pak. Bahwa di Permendikti itu bahwa nanti setidaknya 6 semester untuk perkuliahan seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Tapi balik lagi ke teman-teman nih, sahabat UT nih. Mau cepat mau lambat tergantung diri kalian sendiri ya Pak ya. Betul. Karena kalau dari aturan dan secara akademika dan dosen-dosen ya
bagaimana mahasiswanya lagi ya Pak ya. Kalau dia rajin mengerjakan sesuatu pasti ya tepat waktu lah Pak ya, intinya gitu kan ya Pak ya. Baik. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Tadi ya, seperti apa peluang networking bagi mahasiswa manajemen pasca sarjana UT? Pak Kabul, silakan boleh dijawab. Oke, Peluang secara networking. prinsip mahasiswa MMUT itu sudah bekerja sebagian besar ya, karena memang mereka secara secara aktivitas mereka sudah bekerja sebetulnya. Jadi mereka sudah punya pekerjaan yang stabil biasanya. Dan mereka mengambil kuliah di UT karena memang satu ingin meningkatkan karirnya. Oke. Ya, plus menjalin jejaring otomatis network yang lebih luas ketika mereka berkuliah di UT. Di MMUT. Nah, kalau untuk peluangnya ya kalau kita aktif ya pasti akan peluang akan. Dan kami di MMUT khususnya kita punya satu wadah forum untuk mahasiswa dan alumni. Jadi kita punya for kompromi, salah satunya mungkin di DIM juga ada. Kita punya wadah forum itu, dan di situ mereka juga bisa berinteraksi sebetulnya. Berinteraksi untuk menjalin jejaring yang lebih luas lagi. Dan saya yakin kalau misalnya mereka sudah masuk ke sebuah forum, interaksinya mereka aktif, itu akan sangat tergantung pada kita sendiri sih ya. Kalau kitanya aktif, jejaring kita akan luas. Kalau kitanya pasif, ya jejaring kita ya hanya itu saja, otomatis. Jejaring itu akan sangat tergantung. Tapi kita memungkinkan mahasiswa itu punya jejaring yang luas, karena mahasiswa kita rata-rata sudah bekerja Ya Pak ya. Baik. Dan sebagian besar. Dengan networking itu tadi ya ada grup-grup juga ya Pak. Jadi saling sharing ya. Saling sharing. Iya, betul. Siap. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak ya dari sahabat UT. Mungkin bisa dijawab Pak Martino untuk doktoral. Mau daftar doktoral tapi apakah ada peluang mendapatkan beasiswa? Nah, apakah sudah ada rencana Pak dari program S3 untuk beasiswa? Untuk saat ini belum ada, karena sangat-sangat murah ya menurut saya. Ini UT ini. Iya, betul. Kita kalau udah lewat, mohon maaf ini saya bahas ya, kalau lewat semester misalnya, kan saat ini kita memang 8 semester. Nah, kita lewat 8 semester itu kita membayar hanya mohon maaf 1 juta. 1 juta rupiah sampai kita lulus. Memang kalau kita rajin 12,5 saat ini ya. Betul. Nggak tahu besok ada kenaikan atau seperti apa. Tetapi memang itu dibandingkan universitas lain, kita sudah mencoba ya melihat bagaimana pemetaan dari biaya itu. Kita ini paling murah ya. Iya, betul. Siap. Paling Ya, affordable ya. Apalagi UT ini negeri ya teman-teman ya. Jadi untuk tingkat doktoral pasti juga sudah hampir rata-rata bekerja juga ya. Sebagai magister manajemen ya, Pak Kabul ya. Baik. Sudah. Kalau dari magister manajemen ada Pak rencana beasiswa juga seperti apa? Secara prinsip biasanya kalau beasiswa itu dari kerjasama ya. Kerjasama mitra kerjasama antara kita dengan misalnya Pemda atau perusahaan, kita biasanya ada, dan beasiswanya dari Pemda itu atau dari organisasi yang tempat mereka bekerja biasanya itu. Kalau beasiswa yang dari UT enggak ada. Ya. Baik ya teman-teman ya, jadi untuk program doktoral dan magister manajemen untuk saat ini belum ada beasiswa ya Pak ya. Kecuali kerjasama. Jadi teman-teman mungkin kalau yang beasiswa itu program S1 ya Pak ya. Mungkin ada ya. Pak itu juga di tingkat-tingkat daerah mungkin nanti atau UT-UT daerah yang akan menginformasikan atau Pemda dan atau instansi-instansi lainnya ya Bapak Ibu ya. Baik sahabat UT, mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi sudah saya bacakan ya. Mungkin saya bertanya-tanya lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya akan bacakan kembali. Oke, selanjutnya apakah ada perbedaan fokus antara magister dan doktoral manajemen di UT? Siapa dulu nih ya? Mungkin bagi doktoral dulu nih ya. Apa perbedaan fokusnya nih Pak Martino? Tidak ada perbedaan ya, untuk konsentrasi kita sama. Pemasaran, SDM dan keuangan. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, Martino. Mungkin jadi ini pertanyaan yang keluar ketika kita diakreditasi ya di Lamemba. Kira-kira kekhususan kita apa? Dan kekhususannya Prodi MM kan memang
waktu itu kita menyampaikan bahwa kekhususan prodi MM adalah mahasiswa MM itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Betul. Dari 39 UT daerah plus 1 UT layanan luar negeri. Dan kita ingin menyiapkan mereka kemampuan beradaptasi. Dan itu yang tidak dimiliki oleh program studi magister manajemen prodi-prodi yang kampus-kampus yang lain. Jadi kemampuan beradaptasi itu menjadi bagian yang penting. Dan kami ingin mereka punya kemampuan leadership dan manajerial yang kemungkinan mampu beradaptasi. Kalau di DIM mungkin bedanya, yang DIM malah kemampuan berwirausaha ya, kalau Ya, entrepreneur ya. jadi Salah kalau di satunya. DIM adalah memiliki jiwa wirausaha, entrepreneur. ya, seperti inovatif, lalu kemudian memiliki kreativitas dan juga leadership yang bersama dengan. Tetapi tambahannya adalah harus memiliki setelah lulus ya, memiliki setidaknya kemampuan digital ya, misalnya AI ya, setidaknya ya, lalu menganalisis menggunakan alat-alat digital seperti itu. Dan saya rasa iya. Iya, pasti ya, apalagi udah teknologi ini udah umum. Saya sering menemukan gimana, Pak? mahasiswa doktor awalnya, mohon maaf, awal masuk UT, wah Pak agak susah ini mengoperasikan ini itu ya, dengan digital karena mungkin usia atau apa. Tetapi setelah kuliah di UT, sepertinya lancar seperti itu. Karena terbiasa ngoprek ya. Atau apa sistemnya kan online semua nih teman-teman sahabat UT ya. Jadi ya mau nggak mau dia harus menggunakan Secara itu. otomatik ya. Betul Pak. Oke, baik. Jadi gitu ya, sebenarnya kurang lebih tuh nggak ada perbedaan yang signifikan banget ya Pak ya. Ya, hampir mirip ya Pak. Saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Artinya kalau di kita tadi sama persis, kemudian kita adalah kemampuan beradaptasi. Kalau ditambahkan di DIM level lebih tinggi lagi, kemampuan beradaptasi plus kemampuan digital yang beradaptasi juga, adapted juga terhadap perubahan itu. Saya pikir kita saling melengkapi. Oke, baik. Levelnya kan kalau kita bicara ilmu, kalau kita bicara keilmuan, itu kalau kita mengambil pendidikannya lebih tinggi, itu kan kurang lebih ibaratnya kita pakai helikopter yang makin lama makin tinggi. Iya, betul Pak. Ketika makin lama makin tinggi helikopter view-nya, pandangan kita akan makin lama makin luas. Betul. Jadi kalau misalnya S1 tadinya helikopternya segini, kemudian naik S2 lagi segini. S2. Nah, S3 lebih harusnya lagi. mereka punya kebijaksanaan yang lebih tinggi. C8 atau C9 ya, Iya. kalau kognitifnya itu. Kurang lebih itu. Iya, setuju sih Pak ya, karena semakin tinggi jenjang pendidikan, kita juga semakin luas melihat pandang ya Pak ya. Dan karirnya juga akan semakin memudahkan kita berkarir lebih tinggi lagi. Betul Bapak, siap. Oke baik, sahabat UT, tadi kita sudah banyak berbincang ya bersama Pak Kabul dan Pak Martino. Beliau keduanya adalah Kaprodi, mungkin dari Pak Kabul dari Kaprodi MM dan Pak Martino juga khususnya untuk Kaprodi di doktoral ya Pak. Nah Pak, saya pengen bacakan juga nih di teman-teman sahabat UT. Ternyata ada vote loh teman-teman. Kamu lebih tertarik ambil magister dan doktoral manajemen di bidang apa nih? Nah, saya bacain dulu ya. Dari manajemen pemasaran itu ada sekitar 18% ya vote-nya ya. Atau 519 vote. Nah, selanjutnya ada manajemen SDM itu 34%. Sebanyak 968 vote. Nah, manajemen keuangan ini ada 1.182, 42%. Dan terakhir ada manajemen operasi, yaitu ada 176 vote, 6%. Jadi untuk voting magister dan dokter, khususnya di bidang manajemen ya, itu ternyata yang pengen tertarik nih Pak nih ya, mengambil manajemen keuangan itu sebanyak 42%. Selanjutnya juga ada SDM 34%, dan ketiga ada pemasaran 18% dan manajemen operasi 6%. Semuanya ini ilmunya bagus semua ya teman-teman ya, tapi tergantung dari teman-teman sendiri mau ngambil minatnya apa, lebih spesifik ya. Betul ya Pak Kabul, Pak Martina ya? Iya. Oke, baik. Jadi nggak ada yang beda-beda ini. Semuanya intinya manajemen. Baik, Pak Kabul, Pak Martino, terima kasih sudah memberikan informasi pada hari ini khususnya di bidang magister manajemen, dan Pak Martino di bidang doktoral manajemen ya Pak ya. Mungkin sebelum kita tutup dan kita akhiri sesi pada hari ini, dari Pak Martino dulu, ingin disampaikan closing statement apa khususnya bagi program di doktoral ini Pak? Silahkan Pak Martino. Oke, kami dari Doktor Ilmu Manajemen Universitas Terbuka saat ini menunggu
kedatangan Bapak Ibu Saudara calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Doktor Ilmu Manajemen maupun Magister Manajemen, nanti disampaikan oleh Pak Kabul. Kami menunggu kedatangan Bapak Ibu sekalian, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya pada hari ini pada acara podcast Doktor Ilmu Manajemen dan Magister Manajemen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Martino. Selanjutnya dari Pak Kabul, berikan closing statement Pak, khususnya untuk Magister Manajemen. Silakan. Kurang lebih sama ya, kita welcome kepada semua lapisan masyarakat, karena memang kalau kita bicara UT itu kan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat ya. Jadi kita memang sangat memungkinkan para profesional di luar sana untuk masuk ke UTMM khususnya. Dan terakhir adalah jangan ragu-ragu untuk masuk ke program studi Magister Manajemen, karena karir Anda adalah di tangan Anda. Dan karir Anda di tangan Anda salah satunya adalah dengan meningkatkan kemampuan skill kita. Betul, salah satunya adalah skill di bidang pendidikan, knowledge kita. Betul. Begitu knowledge kita naik, insya Allah karir kita juga naik. Sesuai dengan topik tadi, meningkatkan jenjang karir. Ya, betul sekali Pak. Karena itu penting juga ya Pak ya. Semakin bertambah ilmu, mungkin akan luas juga relasi kita, dan ilmu-ilmu kita juga makin ini ya Pak ya. Tadi filosofinya helikopter ya teman-teman ya. Semakin tinggi helikopter itu semakin luas pandangannya, cara berpikirnya, semakin luas rezekinya ya Pak ya. Oke, baik. Teman-teman, demikianlah pembahasan kita pada live IG kali ini ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman juga yang ingin bertanya, nanti sudah saya bacakan, nanti kita next akan live lagi dengan topik yang akan datang, dan pendaftar mahasiswa baru program Magister Doktor masih dibuka nih, khususnya bagi teman-teman yang ingin mendaftar sampai tanggal 15 Oktober 2025. Nah, bagi teman-teman jangan lupa untuk dicatat tanggalnya terakhir 15 Oktober 2025. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan materi-materi di episode yang akan datang, di episode 100 ke-12. Dan terima kasih sudah melihat dan menyaksikan live IG kita pada hari ini bersama narasumber kita, Bapak Dr. Kabul Wahyu Utomo SMSI selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen pada Sekolah Pascasarjana, dan juga ada Bapak Martino Wibowo SMSI PhD selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen pada Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka. Terima kasih Pak Kabul dan Pak Martino, sehat selalu dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.